bupati buka paha tinggi-tinggi Ya. karena banjir. Salamnya Bang Zuma ya. Maaf tadi terputus kalau Iya, ini. iya. Oke, ini Gimana, kita ngomong serius ya. Kita nggak usah bercanda-canda lagi. Kita ngomong serius aja dulu. Oke. Iya, iya. Dari tadi saya serius. Silakan. Ini saya mau tanya sama Bang Zuma. Iya. Apa arti konsep ketuhanan itu yang ada di Islam? Konsep ketuhanan artinya konsep di luar makhluk. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Konsep ketuhanan itu, Tuhan itu ahad. Tuhan itu satu. Tempat segala sesuatunya bergantung. Tempat semua makhluk berharap. Itu. Tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang setara dengannya. Itu konsep Tuhan. Karena Tuhan itu mustahil punya kelemahan. Karena alam semesta ini alam yang begitu sempurna, alam yang begitu apik, sehingga dibutuhkan pencipta yang begitu sempurna. Gak bisa tidak. Seperti ketika kita melihat komputer, komputer itu pasti dibuat oleh orang yang sempurna otaknya, ilmunya. Maka kalau komputer saja dibutuhkan makhluk yang menciptakannya, yang membuatnya sempurna, maka sudah pasti pencipta makhluk itu jauh lebih maha sempurna. Maka Tuhan itu adalah tataran pencipta yang mengadakan segala sesuatu yang ada di bumi. Maka dia wajib sempurna, tidak memiliki kelemahan, tidak punya titik noda sedikit pun. Sudah pasti bukan makhluk. Karena kalau makhluk pasti punya keterbatasan. Sehebat apapun itu. Itulah Tuhan. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, yang tidak bersilsilah, tidak berketurunan, tidak punya asal, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun baik di langit maupun di bumi atau di antara keduanya yang setara dengan Dia. Itulah Tuhan. Oke. Gini ya. Di agama kami, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi di agama kalian, Yesus itu adalah nabi gitu kan. Sedangkan itu di Al-Qur'an kalian sendiri menyebut nama Maria dan Isa itu beberapa kali loh di ayatnya. Kenapa itu? Coba dijelaskan gitu loh. Iya, baik. Kenapa Nabi Muhammad jarang disebut namanya dibandingkan Nabi Isa? Karena itu tadi, kedatangan Al-Quran sebagai jalan keselamatan. Kenapa Nabi Isa banyak disebutkan? Karena ajaran Nabi Isa dipelesetkan oleh orang-orang terdahulu. Sampai hari ini. Nah, ini sederhananya adalah ketika kemudian Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, maka tentu pengarang akan mengorbitkan dirinya. Ngapain dia mengorbitkan orang lain? Mending dia orbitkan ayahnya, ibunya, pamannya, keluarganya, keturunannya, dirinya. Seperti Paulus mengorbitkan dirinya. Dari Paulus, dari Rasul Paulus, dari Rasul Paulus, dari Rasul Paulus. Mending diorbitkan kalau memang karangan. Tapi karena Al-Quran itu bukan untuk Nabi Muhammad seorang, tapi kepada keselamatan, maka Al-Quran itu harus netral. Menyebut sesuai yang hak, menyebut sesuai yang batil. Yang salah disebut, yang benar disebutkan. Tak ada tendensi kemudian nepotisme dan seterusnya. Rasulullah menyebut Nabi Isa jauh lebih banyak daripada namanya sendiri. Kenapa? Nabi Muhammad hanya diutus sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang mempertuhankan dirinya. Dan tak akan pernah sampai kiamat. Jadi yang harus sering dibahas ini adalah Nabi yang diutus, yang justru dianggap menjadi Tuhan, yang mencelakakan banyak manusia. Miliaran manusia akan masuk ke dalam neraka, direbus dalam api yang mendidih, dikarenakan Nabi Isa disalahartikan ajarannya, diplesetkan ajarannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ahli Torah, ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasara menyelewengkan kemudian ajaran Nabi Isa. Mereka membuat tipu daya, mereka buat tipu muslihat, mereka ingkar terhadap Nabi Isa.
bahkan keingkarannya tidak berujung kepada kematian, tetapi berujung kepada dibuatnya sebuah sekte baru di luar Yahudi, disebut Kristen atau Kristianos. Ini yang terjadi. Maka Nabi Isa itu harus diluruskan ajarannya. Coba lihat di dalam Yohanes 16 nomor 14, ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu, dia akan memuliakan aku, tidak menghinakan, memuliakan. Makanya dalam Islam, Nabi Isa yang kalian sebut Yesus itu makhluk suci. Dia diselamatkan, tidak tersentuh, tidak diludahi, tidak ditampar, tidak ditelanjangi, tidak digantung, apalagi dibunuh. Beliau adalah makhluk terindah, makhluk yang suci, di dunia terkemuka, di akhirat terkemuka. Makanya kami nggak terima kalau Yesus kami, Nabi kami, Rasul kami, utusan Tuhan kami disebut terkutuk untuk dosa-dosa orang Roma. Masakan Nabi kami yang terkutuk untuk dosa-dosa orang Romawi penyembah pagan? Mustahil itu terjadi. Maka Islam datang sebagai pembawa peringatan dan kabar gembira kepada orang-orang kafir. Makanya Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa yang diperintahkan. Tidak pernah kemudian dia menyampaikan sesuatu yang tidak diperintahkan. Kalau dia hanya ngarang, maka dia akan menyebut sukunya, dia menyebut bangsanya, dia akan menyebut keturunannya, dia akan menyebut ayah ibunya, dia akan memuliakan keluarganya, rumpunnya saja. Tetapi karena dia diutus bil bayyinah, kata Allah, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Engkau wahai Nabi Muhammad, kuutus ke atas muka bumi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka jangan egois, jangan menyampaikan sesuatu yang tidak aku ajarkan. Ajarkan instruksi dari langit. Apa yang kuperintahkan, itu yang kusampaikan. Begitu juga Yesus, karena dia Nabi. Begitu juga Musa, karena mereka adalah orang-orang sindik. Mereka ini adalah orang jujur, orang terpercaya, al-amin. Mereka nggak mungkin berdusta, mereka nggak mungkin ngarang-ngarang cerita, nggak mungkin. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhanku, katakan dan aku sampaikan. Aku diperintahkan menyampaikan, aku ini utusan, aku sampaikan. Aku diperintahkan mengajarkan supaya mereka orang Israel menyembah hanya kepada Dia yang ada di langit, aku sampaikan. Aku tidak berkata yang lain. Aku perintahkan mereka menjalankan hukum Taurat. Aku ajar mereka melakukan sabat. Aku ajari mereka berpuasa. Aku ajari mereka bersunat. Aku ajari mereka salat, sujud. Itu yang ku diperintahkan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Di dalam Al-Quran pun dikatakan hal yang sama. Wa iz qala Isa ibnu Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku yang engkau tolak ini tak lain dan tak bukan adalah rasul penyelamat untuk kalian, tapi kalian menolakku. Kalian ya silakan. Oke. Gini Bang ya, itu kan konsep ketuhanan kalian gitu. Kalau kami kan itu tidak ada yang datang ke Bapa melainkan dari Yesus sendiri. Dari Yesus sendiri. Berarti gini, kalau kita pengen masuk surga, berarti kan itu kan dari Yesus sendiri gitu loh. Bener nggak? Nah, konsep kami seperti itu. Jadi gini, ini konsep kematian ya. Nih, ini kalau saya baca di kalian umat Muslim, konsep mati kalian tuh sangat mengerikan loh. Ya, ngeri banget ini. Sampai dibilang saya lihat nih yang ngeri lah pokoknya gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa diungkap tapi dia bisa merasakan itu, gimana tuh? Bisa nggak dijelaskan? Maksudnya? Ya? Gini, contoh ya, itu kan cerita dalam ayat kalian kan, dalam ayat kalian bahwa tunggu, yang orang mati itu loh, yang disiksa kubur itu segala macem gitu. Bener nggak? Nah, iya. Bagaimana nabi kalian itu tahu, sedangkan nabi kalian itu belum mati di saat itu gitu loh, tapi dia udah bicara azab kubur tadi, gimana itu? Nah, itulah yang saya katakan, Nabi Muhammad itu tidak melakukan penelitian. Seketika apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Manusia diutus di atas muka bumi ini untuk melaksanakan apa yang menjadi titah perintah Tuhan. Dan manusia akan dihakimi berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Itu di dalam kitab
Kitab Kristen pun disampaikan begitu. Kitab Yahudi juga dikatakan demikian. Di Islam juga demikian. Coba lihat dalam Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus di situ? Manusia kelak akan dibangkitkan untuk apa? Untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Itu, ya gini Bang, itu kan cuma dijelaskan pembangkitan tadi ya, pembangkitan tadi di hari itu. Kalau Nah, ini terus? kan kalau di agama kalian, nah itu kan kematian tadi itu kan seperti kematian ya, itu kan memang didetailkan. Detail kan, ada detailnya yang seperti dibilang kayak ditokok pakai palu, yang dibilang apa namanya itu, terus dia mati nanti lidahnya di ini diituin gitu. Kenapa itu bisa tahu? Padahal itu kan belum terjadi di saat itu. Nabi kan belum mati gitu loh, paham nggak? Iya, paham. Paham. Gimana tuh? Nah, kan saya sudah bilang Nabi Muhammad itu berbicara tidak sesuai dengan penelitiannya. Dia berbicara sesuai dengan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan, jangankan yang ada di alam kubur, di dunia ini saja, apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan, semuanya terbukti. Tidak ada yang keliru. Itulah bukti bahwa dia itu adalah utusan. Utusan siapa? Utusan yang maha mengetahui. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan kabar, baik itu tentang kehidupan setelah beliau, kehidupan setelah kematian, dan kehidupan setelah bangkit dari kematian, itu semuanya betul. Itu semuanya benar. Kenapa dikatakan benar? Karena dia berkata bukan dari kehendaknya sendiri. Dia berkata sesuai dengan apa yang difirmankan oleh yang maha mengetahui untuk ia sampaikan. Maka diceritakanlah kemudian tentang kematian. Nah, sekarang kalau apa yang dikatakan itu adalah betul dan orang Kristen kemudian menolak itu, apakah berarti kebenaran itu batal? Adanya sisa kubur di dalam ajaran agama Islam, tapi kemudian di Kristen itu tidak dipercaya. Apakah menjadi batal? Karena orang Kristen tidak percaya alam kubur, begitu mati tidak ada siksa kubur. Karena umat Islam percaya adanya siksa kubur, begitu mati disiksa di kubur. Tak begitu. Tidak begitu. Yang namanya siksa kubur itu pasti ada. Meskipun Anda tidak menerima, nggak usah terlalu jauh deh. Coba aja dulu masuk ke kamar 1x1, berdiri di situ, berdiri di dalam situ, dikunci dari dalam. Siksa nggak? Ya siksa. Apalagi ditimbun 202 meter ke bawah, ditimbun bumi, maka tidak tersiksa. Tersiksalah. Pasti tersiksa itu. Apa yang bisa menyelamatkan kita kemudian? Amal kebajikan, amal soleh. Makanya Yesus mengatakan ketika ditanya dalam Matius 19, Guru, ya paman, apa yang bisa membuat aku selamat? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Artinya, untuk menyelamatkan manusia, ikuti instruksi perintah Tuhan. Kristen ada nggak melakukan perintah Tuhan? Tak ada. Perintah Tuhan mana yang dijalankan Kristen? Satu aja. Tak ada. Tak ada. Jadi kalau mati nanti, meskipun mereka tidak beriman kepada adanya siksa kubur, tetap saja kemudian disiksa dalam kubur. Mau tidak mau. Karena itu sudah kaidah, bukan keinginan kita yang terjadi, tetapi keinginan Tuhan yang akan berlaku, bukan keinginan kita. Kita menginginkan, kami pun Islam menginginkan, jangan ada siksa kubur dong. Tapi bukan kita yang punya kehendak. Coba Anda lihat di dalam kitab yang Anda pegang, Yesaya 14:19, Mazmur 116 nomor 3. Siksa kubur itu ada. Siksa kubur itu ada. Asap maut telah mengelilingiku dan siksa kubur telah mencekamku. Aku menanggung kesusahan dan kedukaan. Mazmur 116 nomor 3. Siksa kubur itu ada. Tapi orang Kristen tidak mau peduli. Lah, sama seperti ketika Anda mengatakan, menurut orang Islam, minuman keras itu bahaya, bisa membuat mabut. Tapi menurut kami orang Kristen, minuman keras itu tidak membuat mabut, membuat senang, happy. Cobalah minum, mabuk. Meskipun Anda tidak percaya bisa membuat mabuk, tapi ketika Anda minum, mabut. Begitu juga siksa kubur. Enggak, kalau kami di Kristen, begitu mati langsung surga. Itu maumu.
Kami pun juga mau demikian. Tapi kaidah yang benar tidak seperti itu, Paman. Mazmur 116 nomor 3, asap maut telah mengelilingiku dan siksa kubur telah mencekamku. Aku menanggung kesusahan dan kedukaan. Makanya alam kubur itu alam siksa, alam kesusahan, alam kedukaan. Tadi saya sudah mengatakan alam penyesalan. Kenapa dikatakan alam? Berarti cuman gini ya, berarti itu gini. Berarti cuma ada siksaan, berarti tidak ada janji surga ya gitu. Loh, gitu ya. ini masih di alam kubur. Jadi di Islam itu ketika misalnya saya meninggal dunia, masuk ke alam kubur, alam barzah namanya, alam maut, alam tempat berkumpulnya ruh. Ruh orang yang sudah meninggal, yang tidak bisa ke bumi, tidak bisa juga ke akhirat. Dia berada di tengah-tengah. Alam ini berada di tengah. Baik dia agama apapun, semua berkumpul di situ. Nah, sekarang umat Islam ketika mereka mati, yang mereka lihat adalah kehidupannya di surga. Seibarat orang yang masuk ke dalam kamar lalu diputarkan film. Film yang dipertontonkan itu adalah dirinya sendiri, di mana di dalam film itu dia melihat dirinya di alam surga, di Taman Firdaus. Begitu indah, begitu bahagia. Apakah mereka tersiksa? Tidak. Malah matinya orang Islam itu seperti tidurnya malam pengantin. Tidak terasa tiba-tiba kiamat, tidak terasa tiba-tiba pagi. Pada saat kita dulu pengantin baru, ya kan ya? Ya kan ya? Betul gak? Tiba-tiba aja azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mandi. Tapi kalau orang yang mati kafir dipertontonkan kemudian di mana dia akan pergi, yaitu di neraka, siksa. Cobalah masuk ke kamar, kunci dari dalam, putar film horor. Bukankah umatnya Rasul kalian itu yang terakhir masuk surga? Kata siapa? Kata siapa? Umatnya Nabi Muhammad yang pertama masuk surga. Tidak ada umat masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad. Yang terakhirlah yang pertama masuk ke surga, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sedangkan Kristen mau kemana? Dihalang oleh Yesus yang asli. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Dihalang. Sedangkan di Islam apa? Innalladzina amanu. Innalladzina amanu. Apa? Sesungguhnya manusia yang berkata innallaha, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Gimana ayatnya itu, Dinda? Surah Al-Baqarah, Al-Anfal ayat 38 ya. Itu jelas, itu diterangkan seperti itu. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku dan dia teguh memegang perkataannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Al-Baqarah juga ada, Bang. Al-Baqarah juga ada, Masya Allah. Itu jelas itu. Surah Al-Mu'minun, kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam yang mukmin, yang sholat, yang zakat, yang tidak berzina, yang tidak berdusta. Mereka lah Tes. Suaranya hilang, Bang. Signal Bang Juma. Iya. Jadi kita masing-masing punya warisan. Umat Islam warisan surga, umat Kristen warisan neraka. Masing-masing kitab kita mengatakan itu. Bagaimana Yesus mengusir orang Kristen yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus? Diusir oleh Ya, Yesus. Oke. Buat Bang Zuma ya, terima kasih dulu pencerahannya. Ya mungkin bisa saya cari dulu informasinya gitu ya. Saya Iya. buka dulu. Ya kita kan bisa gini kan. Ya nanti saya masuk lagi. Oke. Kita berdiskusi lagi. Ya oke. Oke, sip. Oke. Belajar